Halo warga intelektual sekalian. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana banyak warga Konoha berspekulasi, banyak warga Konoha jadi pengamat geopolitik gitu ya, walaupun pengamat abal-abal ya kan. Mohon maaf ya, nggak pernah baca buku tapi jadi pengamat geopolitik. Dan menurut saya ini tidak masuk akal ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ada banyak warga Konoha mengatakan bahwa Iran akan berperang dengan Amerika seperti Perang Dunia Kedua. Mereka akan baku hantam dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi ini sangat tidak masuk akal gitu ya. Kenapa sih warga Konoha itu berpikirnya itu primitif banget? Sudah jelas-jelas Amerika itu ya dari dulu sampai sekarang kalau perang itu tidak pernah yang namanya mengerahkan semua pasukannya gitu ya. Kecuali di Irak kemarin, itu yang terakhir ya, Irak sama Vietnam ya. Tapi semenjak dari Irak dan Vietnam itu, mereka mengganti strategi apa itu? Biasanya mereka melakukan dengan cara senyap, sunyi. Ya, biasanya di malam hari, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Mirip-mirip seperti kejadian yang ada di Venezuela. Mereka nggak mau capek-capek perang, ngapain perang? Donald Trump itu kan pengusaha. Donald Trump itu bukan militer, bukan jenderal. Dia pengusaha, yang penting untungnya. Jadi dalam perang, sekalipun Donald Trump itu memikirkan yang namanya untung. Jadi pengusaha itu kan selalu memikirkan yang namanya untung. Apa untungnya gitu ya. Jadi Donald Trump berpikir kalau mengerahkan pasukan ke Iran itu sangat banyak, misalnya dikerahkan jutaan pasukan misalnya, itu kan sangat melelahkan ya. Lebih baik potong kepala, lebih baik menculik daripada kepala Ayatollah. Itu lebih baik menurut sudut pandang Donald Trump ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu berpikir itu primitif banget gitu ya? Kenapa sih kita itu, ya mohon maaf, di Konoha itu kan masih ada orang yang berpikir perang itu seperti main kuda gitu ya, kuda-kudaan. Makanya di Konoha itu ada orang yang belajar naik kuda guys. Kemudian pakai panah dan lain sebagainya. Come on, itu sudah sangat-sangat kuno sekali ya. Kenapa sih kita itu berpikirnya itu primitif gitu ya? Berpikirnya itu seperti pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad ketujuh gitu. Kenapa nggak dirubah pola pikirnya ke arah yang lebih modern ya? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Kenapa warga Konoha itu berpikirnya itu susah banget maju ya? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan di eh, Iran ya. Jadi sekarang di Iran itu ekonominya itu sudah gonjang-ganjing guys. Karena apa? Karena $1 seharga dengan 1,5 juta rial. Wow, luar biasa. Kemarin masih 1 jutaan ya. Sekarang sudah naik sampai 1,5. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini disengaja oleh Donald Trump atau tidak disengaja? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, ya, kalau saya perhatikan lagi rame di media sosial di mana warga Konoha itu ribut masalah bergabungnya Konoha terhadap PBB buatan daripada Donald Trump. Yang jadi pertanyaan, kalau Konoha itu bergabung dengan Board of Peace ini, apakah ini menguntungkan atau tidak? Apakah ini tujuannya untuk mendamaikan Palestina dan Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa warga Konoha itu berpikirnya itu primitif banget gitu ya masalah perang? Kenapa sih? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu berpikirnya itu kalau masalah militer itu berpikirnya itu jumlah gitu ya, bukan apa? Bukan taktis dan menggunakan kecerdasan. Banyak warga Konoha berpikir bahwa di zaman sekarang itu senjata yang paling ampuh itu adalah nuklir. Itu salah besar guys. Senjata paling ampuh di zaman sekarang itu bukan nuklir guys. Apa itu? Drone. Drone itu jauh lebih ampuh daripada nuklir ya. Kemudian apalagi artificial intelligence ya, apalagi game of attention itu lebih berbahaya daripada nuklir sekalipun ya. Nuklir itu udah kuno guys ya. Cuman warga Konoha kan nggak berpikir sejauh itu ya. Warga Konoha itu berpikir kalau Perang Dunia Ketiga itu main nuklir-nukliran ya dan lain sebagainya. Sebenarnya Perang Dunia Ketiga itu kan sebenarnya sudah mulai dari dulu guys ya, tanpa kita sadari. Apa sih bentuk daripada Perang Dunia Ketiga itu? Perang Dunia Ketiga itu adalah perang ekonomi, perang tarif. Itulah Perang Dunia Ketiga guys ya.
Jadi perang dunia itu tidak seperti zaman dulu lagi ya, seperti misalnya, perang dunia kedua menggunakan, senjata ya, kemudian menggunakan tentara dan lain sebagainya, enggak seperti itu udah kuno guys ya. Jadi perang itu sudah berubah menjadi perang ekonomi, perang tarif ya, perang dagang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya perang dunia ketiga ya, tanpa kita sadari. Apakah dunia ini bisa berhenti tanpa perang? No, nggak bisa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bukan berarti saya membela perang ya, tapi gini guys, kalau kita berpikir secara rasional, manusia itu sebenarnya bisa hidup karena membunuh pihak lain. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya perang. Bukan berarti saya penyuka perang ya, bukan berarti saya mendukung perang ya. Tapi tanpa kita sadari, tiap hari kita itu kan mengkonsumsi makan itu karena apa? Karena membunuh pihak lain. Seperti misalnya ayam. Kita makan ayam tiap hari itu karena apa? Karena membunuh ayam. Jahat itu namanya. Kemudian kita makan ikan karena kita membunuh ikan. Ya, kemudian kita bangun perumahan, kita beli perumahan misalnya atau beli rumah baru misalnya. Dengan mengorbankan apa? Mengorbankan lahan, ya. Kita mengorbankan lahan seperti sawah misalnya, sawah dijadikan perumahan, ya kemudian hutan dijadikan, perumahan, ya kemudian kita mengkonsumsi minyak goreng misalnya. Kita menghancurkan yang namanya hutan, buat apa? Buat, menanam sawit dan sebagainya. Jadi tanpa kita sadari, ya hidup kita ini ya mengorbankan pihak lain gitu. Sama seperti yang, terjadi di dunia ini. Apakah dunia ini pernah berhenti tanpa perang? No, tidak pernah. Ya, cuman pindah ya dari perang menggunakan bedil, menggunakan fisik seperti zaman dulu ya, zaman kolonial. Nggak seperti itu lagi. Sekarang zamannya perang tarif ya, kemudian ekonomi, dagang dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di zaman sekarang ini. Makanya Iran itu tidak akan pernah bisa menjadi negara maju. Kenapa? Karena mereka diembargo. Jadi Iran itu berpikir itu sempit banget ya. Sama seperti pemikiran warga Konoha. Warga Konoha itu kan berpikir itu sangat sempit ya. Kita pasti bisa menjadi negara maju kalau Tuhan berkehendak. Ya, cukup sebatas itu. Nggak jadi masalah kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan kita bisa menjadi negara maju kalau Tuhan berkehendak. Tapi sebatas itu ya. Actionnya apa? Nggak ada kan? Buktinya Iran nggak bisa menjadi negara maju karena apa? Karena diembargo oleh Amerika. Berarti takdir mereka itu di tangan Amerika kan? Ya kan? Bukan di tangan Tuhan kan? Iya nggak sih? Ya nggak jadi masalah kalau ada mengatakan bahwa kita bisa menjadi negara maju kalau Allah mengizinkan. Nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kalau kita lihat sekarang ini, kalau Indonesia itu diirankan Amerika, kita pasti selesai. Bayangkan kalau rupiah sampai 1,5 juta per rupiah, ya per dolar maksudnya. Apakah kita masih bisa survive? No, kita pasti pecah belah ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini kalau saya perhatikan Pak Prabowo itu sangat-sangat luar biasa ya. Tapi di sisi lain saya sering mengkritik Pak Prabowo, bukan berarti saya pelin-pelan ya. Ya saya itu objektif ya. Kalau yang dilakukan Pak Prabowo ini benar ya saya katakan benar ya. Apa itu tindakan daripada Pak Prabowo yang sangat cerdas ya. Tindakannya itu bergabung dengan PBB buatan Donald Trump, yaitu Board of Peace. Jadi nanti akan saya bahas ya di satu segmen ya, karena takutnya kepanjangan ya. Karena Felixio juga mengomentari kenapa Pak Prabowo ini gabung dengan PBB buatan Donald Trump. Jadi Felixio ngata-ngatain Donald Trump dan lain sebagainya. Jadi nanti akan saya bahas ya di satu video ya. Kita fokus pada Iran dulu ya. Kemudian kalau saya perhatikan Iran sekarang itu sebenarnya walaupun mereka teriak-teriak, mereka itu kan teriak-teriak ya, oh kita nggak kenapa-kenapa kok ya, kita baik-baik aja kok ya, nggak jadi masalah kok dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mereka itu bertahan sebenarnya karena apa? Mohon maaf ya, karena kebencian ya, karena kebencian mereka terhadap Amerika. Mereka itu dari kecil sudah doktrin untuk membenci Amerika, sama seperti di Konoha ya. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika di sini ya, tapi kita tidak bisa melihat permasalahan ini hitam putih. Nggak bisa kita mengatakan bahwa oh Iran suci, Amerika jahat. Nggak bisa, nggak segampang itu guys ya. Iran juga punya dosa besar.
Ya, Amerika juga punya dosa besar, ya. Sesama pendosa jangan saling menghakimi gitu ya. Oh, saya yang paling suci, oh saya yang paling benar. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa melihat masalah ini hitam putih, nggak bisa. Amerika jahat, ya. Iran korban, nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus baca data ya. Kita harus melihat data yang sebenarnya. Jadi tujuan daripada Iran itu sebenarnya menguasai dunia melalui apa? Melalui proksi-proksi ya. Iran itu kan membangun yang namanya negara khilafah ya. Lalu mereka melebarkan sayapnya melalui proksi-proksi Hizbullah dan lain sebagainya ya. Ada banyak tuh proksi-proksinya ya. Dan ini dibaca oleh Amerika. Amerika itu bukan negara bodoh ya. Ya saya tahu Amerika itu ya banyak dikata-katain ya di Konoha itu ya. Amerika itu brokokok lah, ontohot lah, apalah ya. Ya saya nggak mengaku itu ya. Asshole lah apa segala macam ya kan. Donald Trump itu apakah dia orang baik? No. Apakah dia orang nakal? Iya, saya akui. Donald Trump itu nakal. Bahkan saya sering mengatakan bahwa Donald Trump itu gonta-ganti istri. Kawin cerai. Walaupun dia tidak poligami ya. Bedanya sama Konoha itu dia nggak poligami. Itu aja sih bedanya. Walaupun dia beragama Kristen. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya harus jujur di sini ya. Jadi ini bukti bahwa saya itu tidak berpihak pada Amerika, tidak berpihak pada Donald Trump ya. Saya berpihak pada kebenaran ya. Kalau benar benar gitu, kalau salah salah, saya salahin gitu. Ya kadang-kala saya itu sering disalahartikan gitu ya, sering di-framing pelin-pelan, kemudian pro Barat, pro Amerika. No, saya tidak pelin-pelan. Kalau Amerika benar, saya katakan benar. Kalau Iran benar, saya katakan benar. Ya kalau Amerika salah, saya katakan salah gitu ya. Dalam hal ini kalau saya perhatikan Iran itu ya, bukan berarti Iran itu semuanya salah yang dilakukan ya. Ada juga kebaikan yang dilakukan oleh Iran. Apa itu? Iran itu sangat-sangat rasional ya dalam mengelola yang namanya minyak ya. Walaupun mereka diembargo oleh Amerika, ya mereka tetap melakukan yang namanya perdagangan melalui pasar gelap ya. Bergabung dengan Rusia, China dan sebagainya itu pilihan rasional menurut saya pribadi ya. Ada kebaikan daripada Iran ini juga ya. Iran dengan China itu kan CS-an mereka itu ya, kompak ya. Dan menurut saya pribadi ini salah satu pilihan rasional daripada Iran karena Iran nggak punya pilihan lain ya kan. Kemudian di Konoha itu kan sering ya warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu sudah selesai, Amerika itu sudah berakhir ya karena militer China itu jauh melampaui daripada militer Amerika. Pokoknya Amerika itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi propaganda seperti ini sama seperti propaganda Timor Leste itu nyesal pisah dari Konoha. Timor Leste itu miskin ya. Timor Leste itu menderita sejak pisah dari Konoha. Ada banyak tuh ya kalau Anda perhatikan. Jadi kenapa saya bikin channel ini? Supaya memberantas yang namanya propaganda-propaganda. Menguliti yang namanya propaganda-propaganda murahan yang ada di Konoha. Ya saya nggak tahu kenapa konten kreator di Konoha itu suka dengan propaganda. Ada banyak juga propaganda-propaganda atau konten-konten yang banyak ditonton di Konoha itu mengatakan bahwa Timor Leste itu menyesal pisah dari Konoha. Sama seperti itu guys. Ya, kenapa ada konten-konten yang menjelek-jelekin Amerika ya. Amerika itu sudah selesai ya. Amerika itu sudah ditandingi oleh China dan sebagainya. Padahal pada faktanya enggak kok. Buktinya Amerika menculik Presiden Venezuela. Apakah China bisa melakukan itu? Nggak bisa. Apakah Rusia bisa melakukan itu? Nggak bisa. Hanya Amerika yang bisa. Itu artinya mereka super power. Mereka memang sangat-sangat punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Kemudian ini sama halnya dengan propaganda bahwa warga Konoha itu sering atau konten kreator warga Konoha itu mengatakan bahwa Timor Leste itu menyesal pindah dari Konoha. Ini propaganda guys. Ya, apa tujuannya? Tujuannya itu supaya provinsi-provinsi yang ada di Konoha itu tidak pindah atau tidak memisahkan diri seperti Timor Leste. Itu sebenarnya tujuannya. Karena ketika Timor Leste pisah dari Konoha itu semacam menghina gitu ya, menghina marwah daripada Konoha. Ya, menghina para tentara yang ada di Konoha. Ya, secara tidak langsung ya dunia melihat bahwa tentara-tentara yang ada di Konoha itu gagal dan itu menyakitkan, itu pahit. Sehingga banyak konten kreator yang bikin konten-konten gak jelas gitu ya, konten-konten yang sampah ya. Timur Leste itu menyesal pindah dari Konoha, padahal enggak. Jauh lebih bahagia kalau saya perhatikan ya Timur Leste itu pisah dari Konoha. Buktinya apa? Buktinya
Kalau boleh jujur ya, pemerintah daripada Timur Leste itu jauh lebih jujur daripada pemerintah Konoha. Gimana mereka mau balik coba, ya kan? Gimana mau mereka menyesal coba? Itu berdasarkan data, ya. Data dari mana? Dari data dari indeks korupsi ya. Makanya kita harus harus baca data gitu, nggak hanya omong-omong gitu ya. Kemudian apa? Kemudian di Timor Leste itu perobatan gratis, ya. Sementara di Konoha harus bayar. Itu pun ya kacau deh pokoknya ya. Jadi ini semacam propaganda, ya. Ini semacam hoax ya. Makanya saya bikin channel ini untuk memusnahkan hoax murahan yang terjadi di Konoha. Jadi konten-konten yang menjelek-jelekan Amerika, ya bukan berarti saya pro Amerika ya. Ya banyak tuh ya konten-konten yang mengatakan bahwa Amerika sudah selesai, ya Cina sekarang yang menguasai dunia. No. Kenapa Cina kalah dengan Amerika? Kenapa Cina tidak bisa menyaingi Amerika? Dan ini saya sering ya ulang-ulang di channel saya ini ya. Karena Amerika itu beda dengan negara-negara lainnya. Beda dengan penguasa-penguasa negara lainnya. Beda seperti misalnya kalau zaman dulu kan penguasa dunia itu katakanlah misalnya Romawi, kemudian selain itu Persia, ya, kemudian Genghis Khan dan lain sebagainya ya. Jadi mereka ini beda dengan Amerika. Apa perbedaannya? Apa perbedaan negara penguasa dunia zaman dulu, zaman abad dulu dengan sekarang ini? Perbedaan yang paling signifikan itu Amerika itu welcome dengan imigran. Jadi kalau ada orang yang terpinggirkan misalnya di Konoha ya, misalnya nih ada seorang ilmuwan bernama Ray Konoha misalnya dari ini contoh ya dari Konoha misalnya. Lalu dia tidak diperhatikan oleh pemerintah ya karena pemerintahnya sibuk korupsi dan lain sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga dia memilih mundur dan pergi ke luar negeri ya. Tinggal di Amerika misalnya. Sama seperti kasus daripada Albert Einstein. Albert Einstein itu kan diterima oleh Amerika kan. Sementara di Jerman dulu dia dikejar-kejar oleh pemerintah Jerman kan. Ya, sehingga apa? Sehingga ya bikin Amerika itu menemukan yang namanya bom atom. Kalau Albert Einstein tidak diterima di Amerika, maka Amerika tidak akan punya bom atom. Jadi mereka itu welcome dengan SDM-SDM di seluruh dunia ya. Jadi kalau dikumpulkan semua SDM seluruh dunia ini ya, di mana paling banyak yang adanya di Amerika. Kenapa? Karena mereka welcome dengan imigran gitu ya. Imigran yang SDM-nya tinggi maksudnya, bukan imigran yang ini ya, imigran yang ngemis-ngemis ke Amerika, bukan seperti itu ya. Jadi ini fakta guys ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian apa yang menyebabkan Amerika itu bisa sangat luar biasa seperti sekarang ini ya? Karena SDM, lagi-lagi SDM ya. SDA itu cuman penopang ya. Itu cuman pelengkap aja ya. Saya tahu bahwa Amerika itu punya SDA yang banyak juga ya. Cuman itu kan penopang. Yang paling utama itu SDM. Itu yang paling utama, SDM ya. Jadi karena SDM yang ada di seluruh dunia ini ngumpul di Amerika ya, maka mereka tetap survive ya, bisa menjadi polisi dunia. Kemudian kita ambil contoh lain seperti misalnya China misalnya. Kenapa China itu tidak bisa menyaingi? Karena SDM di China itu ya itu aja gitu. Orang China itu sendiri nggak pernah itu sejarahnya. Misalnya nih orang China itu merekrut SDM dari Zimbabwe misalnya ya, kemudian dari Timur Leste misalnya nggak ada tuh ya. Ya nggak ada tuh orang yang pengen pergi ke China sama seperti pergi ke Amerika, nggak ada ya. Jadi tujuan para ilmuwan-ilmuwan di dunia itu ya di Amerika. Surganya para ilmuwan itu di Amerika. Karena apa? Karena mereka sangat dihargai. Nggak seperti di Konoha. Kalau ada penemuan di Konoha itu kan dikata-katain ya. Ya. Jadi itu perbedaannya guys. Konoha juga tidak akan bisa menjadi negara maju. Ini omongan saya, catat ya kata-kata saya. Konoha itu sekarang ini kalau saya perhatikan fokus pada sumber daya alam, bukan fokus pada sumber daya manusia. Jadi sampai kiamat pun ya, Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak akan bisa menjadikan Konoha menjadi negara maju. Gak bisa. Jangan banyak berharap sama pemerintah, sama pemuka agama. Enggak. Kalau mau berharap, berharap sama kaum intelektual. Itu pun kalau kaum intelektual itu dihargai. Karena kalau saya perhatikan tuh kaum intelektual itu banyak ya digusur ke luar negeri ya. Ada banyak ya orang-orang atau penemu di Konoha itu yang pergi ke luar negeri karena mereka tidak dihargai di Konoha. Jadi gimana kita mau maju coba kalau SDM kita itu tidak dihargai? Ya, itu penyebab utama kenapa Konoha tidak maju-maju, kenapa Iran tidak maju-maju. Di Iran juga sama 11-12. Iran kan gila agama gitu ya, sama seperti Konoha ya.
Iran tuh kan mau agama, nggak peduli SDM-nya mau bagus nggak, bodo amat ya, yang penting, oh gila agama. Kalau lu gila agama, kalau lu membenci Amerika, lu temen gua. Nah, itu tuh prinsip yang ada di Iran kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.